Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di ST Denatur. Kali ini aku mau berbagi info tentang penyakit tuberkulosis atau TBC. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kondisi ini dapat menyerang otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Namun, infeksi TBC paling sering menyerang paru-paru. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, TBC berada di peringkat kedua sebagai penyakit menular yang mematikan. Indonesia termasuk 5 besar negara dengan jumlah pengidap TBC atau TB terbanyak di Asia Tenggara. Merujuk dari data 2012, jumlah pengidap TBC yang mencapai 305.000 jiwa. Sebenarnya apa sih penyebab dari TBC atau tuberkulosis? Mycobacterium tuberculosis dapat menular lewat semburan air liur ketika pengidap TBC batuk, bersin, bicara, tertawa, atau bernyanyi. Meskipun cara penularan mirip dengan pilek atau flu, TBC tidak menular semudah itu. Kamu perlu berkontak dekat dengan pengidap TBC dalam waktu lama atau beberapa jam untuk bisa tertular penyakit ini. Selain itu, tidak semua pengidap TBC bisa menularkan penyakitnya. Anak-anak yang mengidap TBC, mereka tidak bisa menularkannya ke anak lain ataupun ke orang dewasa. Berbicara mengenai HIV dan TBC, sejak 1980-an, kasus TBC meningkat drastis akibat infeksi HIV. Penyakit ini mampu melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga kesulitan untuk mengendalikan bakteri TB. Akibatnya, pengidap HIV lebih rentan mengalami komplikasi TBC. TB yang resisten terhadap obat. Ini alasan tuberkulosis menjadi salah satu penyebab kematian terbesar, yaitu karena meningkatnya strain yang kebal atau resisten terhadap obat. Hal ini bisa disebabkan karena pengidapnya tidak meminum obat sesuai petunjuk atau tidak menyelesaikan pengobatan. Ketika antibiotik gagal membunuh semua bakteri yang menjadi targetnya, bakteri tersebut otomatis menjadi resisten. Nah, apa sih faktor risiko tuberkulosis? Semua orang berisiko tertular tuberkulosis. Tetapi, ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko penularannya, seperti melemahnya sistem kekebalan tubuh akibat pengidap penyakit atau minum obat-obatan tertentu. Bayi dan anak-anak yang sistem kekebalan tubuhnya masih berkembang. Kemudian, orang lanjut usia yang sistem kekebalan tubuhnya mulai menurun. Selanjutnya, individu yang berpergian ke daerah dengan kasus TBC tinggi. Nah, selanjutnya, konsumsi alkohol berlebihan yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Nah, yang lainnya adalah perokok pasif maupun aktif. Kemudian, bekerja di fasilitas kesehatan yang diharuskan berkontak erat dengan orang sakit. Dan selanjutnya adalah tinggal bersama pengidap TBC. Nah, seperti apa sih gejala dari TBC atau tuberkulosis? Tuberkulosis tidak selalu menunjukkan gejala sakit. Para ahli membedakan atas kedua jenis TBC, yaitu yang pertama adalah TBC laten. Pada jenis TBC ini, bakteri dalam keadaan tidak aktif, sehingga pengidapnya tidak mengalami gejala apapun. Karena itu, jenis laten bersifat tidak menular, tetapi kondisinya perlu diobati agar tidak berkembang menjadi TB aktif. Dan yang kedua adalah TBC aktif atau TB aktif. Bakteri TBC dapat menular dan menimbulkan sejumlah gejala setelah infeksi terjadi. Tanda dan gejala TB aktif meliputi yang pertama, batuk selama 3 minggu atau lebih. Yang kedua, batuk darah atau lendir.
Yang ketiga, nyeri dada. Kemudian yang keempat, penurunan berat badan. Yang kelima, kelelahan. Kemudian yang keenam, adanya demam. Yang ketujuh, keringat di malam hari. Yang kedelapan, panas dingin. Dan yang kesembilan, kehilangan selera makan. Jika menginfeksi orang lain, tanda dan gejalanya bisa bervariasi tergantung organ mana yang terinfeksi. Misalnya, TBC tulang belakang dapat menyebabkan sakit punggung, dan TBC di ginjal dapat menyebabkan urin berdarah. Nah, bagi yang saat ini mengalami keluhan atau mengarah ke TBC atau tuberkulosis, atau bahkan sekarang sedang mengidap keluhan tersebut dan sedang melakukan pengobatan, nah, mungkin mencari produk herbal yang bisa untuk dikonsumsi untuk mengatasi keluhan tersebut. Dari Denatur Indonesia, kami memiliki produk herbal untuk membantu keluhan dari TBC. Nah, produknya ada apa saja? Untuk produknya ada dua macam, yaitu PPK dan Detopar. Kedua produk ini terbuat dari racikan bahan herbal alami, jadi tidak perlu khawatir karena insya Allah sangat aman untuk dikonsumsi. Selain itu, produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkesnya, dan bagi yang muslim pun tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia pun sudah memiliki ISO 9001-2015. Di setiap botolnya ini tertera nomor POM TR-nya. Untuk Detopar Denatur, nomor POM TR-nya 163394651. Kemudian untuk PPK Denatur, POM TR-nya 173399911. Nah, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.